Yuk, kembali lagi di Mini Minime. Nah, kali ini Mimin akan membacakan 5 daftar anime yang wajib kalian tonton di tahun 2022 ini, guys. Oke, sebelum kita mulai, perlu Mimin bilangin dulu nih, kalau daftar 5 anime yang bakal Mimin bacain ini 100% dari pendapat Mimin pribadi nih. Jadi jangan sampai ada yang bilang ya, Min, kok anime ini nggak masuk? Min, anime ini bagus loh, kok nggak dimasukin sih? Nah, pasti banyak yang nggak setuju dengan pendapat Mimin ini. Di sini Mimin tekankan dulu ya. Jadi di sini benar-benar 100% pendapat Mimin. Jadi nggak sesuai dengan rating yang ada di anime tersebut. Oke, daripada nunggu lama-lama, langsung aja guys, check it out. Nomor 1. Genjutsu Sugiyosa no Houkoku Seikenki Season 2. Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Soma Kazuya yang di sini diperlihatkan kakek dari Kazuya yang memberikan wasiat terakhirnya kepada Kazuya untuk segera berkeluarga. Namun, suatu hari Soma Kazuya terpanggil ke dunia lain. Hal ini bisa terjadi karena raja dari dunia tersebut yang bernama Albert Alfreden melakukan pada saat Soma berada di perpustakaan. Setibanya di dunia lain tersebut, dia dipanggil sebagai seorang pahlawan. Namun, keadaan kerajaan yang memanggilnya sedang berada dalam keadaan genting guys. Seperti kekurangan pangan, uang, dan lain-lain. Di kerajaan tersebut, Kazuya diberikan kepercayaan oleh Raja Albert untuk menggantikannya sebagai seorang raja. Di season kedua ini akan melanjutkan perjalanan Kazuya dalam memimpin dan mengembangkan kerajaan. Nomor 2. Arifureta Sugeku Desekai Sekyo Season 2. Kayaknya susah ya, namanya panjang banget, jadi kita panggil aja Arifureta. Pada season 2 ini, anime ini akan melanjutkan pertualangan dari Hajime Nagumo bersama dengan Yue dan Seiya. Pada awal anime ini, kehidupan seorang otaku culun bernama Hajime Nagumo serta teman sekelasnya dan gurunya yang disamen ke dunia fantasi. Di sini mereka dipanggil sebagai hero atau pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Setibanya di sana, mereka mendapatkan kemampuan hebat yang berguna dalam pertarungan. Sementara Hajime hanya mendapatkan kemampuan transmutasi rendah yang tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Saat ekspedisi, mereka terhadang oleh sekelompok monster yang membuat mereka terpojok pada satu jembatan. Nah, di jembatan inilah Hajime dikhianati oleh satu teman kelasnya dan jatuh ke dalam jurang labirin neraka. Nah, seperti yang kalian tahu, semakin dalam labirin, maka semakin tinggi juga level dari monster-monster tersebut. Di sini pun Hajime merasa putus asa untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk berjuang demi kelangsungan hidupnya. Di dalam jurang labirin tersebut, dia bertemu dengan seorang vampir yang dipenjara, lalu dia selamatkan dan diberi nama Yue. Bersama Yue, dia berusaha melarikan diri dari labirin tersebut. Nah, sepanjang ekspedisi ini, Hajime berusaha berubah dari yang dulunya sebagai seorang otaku lemah menjadi yang terkuat, sambil mencari cara untuk menemukan jalan pulang ke dunia aslinya. Nomor 3. Tensai Oji no Akaji Koka Sensei Jutsu. Siapa sih yang gak ingin menjadi jenius? Tapi hal ini tidak berlaku dengan MC kita yang satu ini, yaitu Pangeran Wade. Dia menganggap bahwa menjadi seorang yang jenius itu malah sangat merepotkan. Dia hanya ingin hidup tenang dan berencana untuk menjual kerajaannya dan mengkhianati rakyatnya. Sayangnya rintangan terbesar yang harus dihadapinya adalah dirinya sendiri. Ide cemerlang untuk menjual kerajaannya sebagai jalan menuju pensiun dini dan bermalas-malasan malah mendatangkan kesuksesan yang melejit dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari rakyat. Karena itu, kepopulerannya semakin melejit dan impiannya untuk hidup tenang semakin menjauh dari jangkauannya. Nomor 4. Lidl no Daichi Knight.
Nah, dari 3 anime yang Mimin rekomendasikan sebelumnya, itu MC-nya kan laki-laki semua nih. Nah, di anime ini MC-nya perempuan yang bernama Katsura Kagami. Katsura merupakan seorang gadis remaja yang tidak bisa hidup tanpa sistem pendukung kehidupan di rumah sakit karena kecelakaan yang dialaminya. Di suatu hari, di saat Katsura sedang bermain di VR MMORPG Lidl, listrik di kota di mana Katsura tinggal mati total. Hal ini menyebabkan sistem pendukung kehidupannya berhenti. Di sini kita diperlihatkan Katsura yang terbangun dengan menggunakan karakter gamenya yang bernama Keina berada di penginapan di mana dia biasa tinggal. Namun dia terheran karena penginapan yang seharusnya berada di kota besar yang ramai kini menjadi sepi. Ketika dia bertanya ke pemilik penginapan, ternyata kondisi kota ramai yang dia kenali dulu adalah kondisi kota di masa 200 tahun yang lalu. Nah, kebayangkan guys gimana terkejutnya Keina saat mendapatkan informasi tersebut. Menarik bukan? Penasaran gak? Coba deh tonton. Nomor 5. Kenja no Denshiwo Nanoru Kenja. Anime ini menceritakan seorang kisah pemuda bernama Kagami Sakimori yang bermain di Arc Online dengan nama Denbok. Di sana dia merupakan salah satu elder dari 9 petapa serta yang dipercaya oleh Raja Solomon dari kerajaan Alked. Nah, pada suatu hari setelah dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Raja Solomon, dia iseng menggunakan item yang dibelinya bernama Makeup Box yang hampir kadaluarsa. Namun, hal ini malah membuatnya tertidur selama 30 tahun lamanya dan menciptakan tragedi yang dikenang sebagai hilangnya sang Denbok. Di hari di mana dia terbangun, dia malah menjadi seorang penyihir loli. Nah, di sini pecinta loli pasti pada seneng ya. Nah, dari sinilah dimulai perjalanan dari seorang penyihir loli yang mengaku sebagai murid dari petapa sihir Denbok. Penasaran gak sama ceritanya? Tonton aja langsung ya guys. Oke guys, itu tadi 5 anime yang Mimin rekomendasikan ya guys. Kurang lebihnya Mimin ucapkan terima kasih. Apabila ada tambahan, ketik aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys, untuk penyemangat Mimin dalam membuat konten anime selanjutnya. Sekian dan see you.